Buat kalian yang tangannya tidak tahan panas, sebaiknya menggunakan sarung tangan ya Mas Bro. Tapi menurut saya ini tidak panas kampret. Coba nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Mas Bro di channel Patu Sagai. Jadi di konten kali ini saya coba kembali ya membuat tutorial tentang cara mencetak timah ke double hook. Untuk konten kali ini kita mencetaknya hanya dengan satu sisi ya Mas Bro, berbeda dengan konten sebelumnya. Buat kalian yang belum menonton konten tutorial sebelumnya, cara membuat replika, cetakan, cara mencor timah beserta melebur timah ya sebelum ke tahapan mencetaknya ke double hook soprok, kalian bisa tonton keempat konten tersebut. Linknya ada di deskripsi dan juga pojok kanan layar atas, tinggal kalian klik itu Mas Bro ya. Sebelum ke tahapan tersebut, buat kalian yang belum subscribe, ini di subscribe dulu Mas Bro ya, tombol loncengnya diaktifin supaya kalian bisa menerima notifikasi konten-konten saya selanjutnya. Karena tanpa support kalian, channel saya tidak ada apa-apanya ya Mas Bro ya. Jadi di konten sebelumnya untuk replika kita polosan Mas Bro ya. Nah untuk replika kali ini saya coba membuat inisial nama channel saya Mas Bro, disingkat dengan FS. Untuk cetakan saya membuat baru ya Mas Bro ya, dengan satu sisi kalian bisa lihat. Untuk cetakan satu sisi ini saya masih tes uji ya Mas Bro, dan kalian bisa melihat hasilnya di konten ini. Di sini saya sudah siapkan ya Mas Bro timah yang sudah saya lebur ataupun yang saya olah. Buat kalian yang belum menonton, kalian bisa cek ini judul videonya Mas Bro ya. Ini sudah disepuh, jadi timah murni. Oke, sebelum ke tahapan peleburan, untuk membuat timah cor dengan satu cetakan itu pertama-tama cetakan itu kan ada dua sisi Mas Bro ya, sisi kanan sisi kiri kan itu bolong. Di bagian situ kita tambal dulu Mas Bro ya, menggunakan dempul kering ya, setengah kering, atau kalian bisa juga menggunakan tanah liat. Nah untuk cetakan dari tanah liat itu bisa Mas Bro, jadi tanpa modal ya, 0 rupiah, hanya dari kreativitas kita saja. Tapi di sini saya coba membuat atau menambalnya menggunakan dempul mobil. Mungkin di konten selanjutnya ya saya akan coba membuat cetakan menggunakan tanah liat, karena itu butuh proses Mas Bro. Oke, ini cukup sederhana Mas Bro, jadi kita tambal saja yang di bagian bolongannya. Karena sebelum ke tahapan mencetak timah ke double hook, ini ada prosesnya dulu Mas Bro untuk cetakan satu sisi. Nah untuk cetakan satu sisi yang menggunakan cetakan dempul mobil, kita harus menakar dulu seberapa banyak timah yang akan kita gunakan, termasuk menimbangnya Mas Bro ya. Sampai di sini bisa dipahami ya Mas Bro. Nah untuk menambal cetakan ini kalian sesuaikan dengan bentuk timah yang akan dicorkan ke double hook, khususnya bagian dalam ya. Untuk bagian dalam dirapikan. Oke, dan hasilnya seperti ini Mas Bro. Selanjutnya untuk cetakan supaya tidak tumpah-tumpah, ini saya coba tempel ya Mas Bro, ataupun dilem menggunakan lem lilin bakar. Jadi pada saat kita menuangkan itu saya harap cetakan itu tidak bergerak, apalagi sampai tumpah ya pada saat kita menuangkan timah cair. Caranya cukup sederhana ya Mas Bro, yaitu dengan menggunakan lilin bakar. Cukup ditempel saja Mas Bro dengan apa sajalah, yang penting lengket. Ini saya menggunakan tutup botol parfum. Oke, untuk tahapan peleburan kita menggunakan kompor gas kali ini Mas Bro ya. Oke, kita hidupkan dulu untuk kompornya Mas Bro. Yang pertama kita lakukan adalah memanaskan sendoknya dulu Mas Bro. Nah buat kalian yang tangannya tidak tahan panas, sebaiknya menggunakan sarung tangan ya Mas Bro. Tapi menurut saya ini tidak panas kampret. Coba nah. Oke, sekarang kita fokus meleburkan timah yang akan kita tuangkan ke cetakan. Oke, untuk tahapan membuat takaran kita tidak menggunakan minyak timah ya.
Selanjutnya kita tuangkan ke cetakan Mas Bro. Oke, kita tunggu hingga dingin, dan untuk videonya kembali ke meja depan Mas Bro ya. Itu saya skip. Oke, sekarang kita lihat untuk hasil cetakan kita Mas Bro ya. Jadi hasil dari cetakan ini, untuk hasil yang baik ataupun yang bagus itu tergantung dari cetakannya dan cara mencetaknya Mas Bro. Untuk cetakan saya ini di bagian bengkangan hook itu sengaja dilebarkan, ataupun tepatnya itu di bagian huruf F ya Mas Bro. Di situ agak lebar ketimbang yang di huruf S. Karena untuk bagian huruf S itu dia mengecil, itu posisinya di dekat moncong ataupun mulut soprok di bagian hook situ ya. Oke, ini kita fokuskan ya untuk hasil cetakan kita. Nah ini Mas Bro. Oke, selanjutnya kita coba timbang ya untuk berat dari timah yang kita cetak. Nah untuk berat sendiri ini menyesuaikan dengan cangkang ya Mas Bro. Oke, untuk berat dari timah ini 3,47 gram. Nanti kan kita tambah dengan hook. Ini hooknya ukuran 20 dan menggunakan merek Pohu Mas Bro. Jadi untuk SF saya ini tidak ada itu hook yang mahalan. Terus ini blade beserta asisnya total 5,87 ya dengan hooknya. Selanjutnya kita coba ambil cangkang soprok yang berwarna hitam ini, dan kita lihat hasil totalnya 7,55 Mas Bro. Sekarang saya coba kembali dengan cangkang yang lain ya. Oke, untuk cangkang soprok yang berwarna kuning ini ukurannya antara 4,3 hingga 4,5 cm Mas Bro ya. Dan juga menggunakan hook 20. Jadi untuk cangkang soprok ini dia bisa menggunakan hook derajat 60 dan juga 90 Mas Bro. Sudah saya setting ya untuk moldingnya. Dan untuk total semua dengan keseluruhan asis dari double hook totalnya adalah 7,84 gram dengan timah cor yang kita cetak tadi. Oke, untuk tahap selanjutnya kita coba meleburkan timah yang kita cetak tadi Mas Bro, dan kita cetak kembali ke double hooknya langsung. Di konten ini saya ingatkan sekali lagi, saya bereksperimen ya Mas Bro, menguji bagaimana hasil dari membuat hook timah cor dengan cetakan satu sisi. Jadi untuk hasilnya kalian bisa lihat endingnya di konten ini ya Mas Bro. Dan kalian bisa memilih trik-trik yang akan saya berikan ke kalian di konten ini ataupun di konten selanjutnya, karena di konten selanjutnya kita akan terus membahas tentang hook timah cor. Sebelum kita cetak dan corkan ke double hook, untuk double hooknya itu kita pasangin asisnya dulu. Contohnya kili-kili bagian depan, asis blade. Untuk rangkaiannya itu dipasang dulu ya Mas Bro. Nah untuk tahapan merangkai double hook beserta asisnya kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas, itu linknya Mas Bro ya. Dan juga bisa cek linknya di deskripsi setelah kalian menonton video ini. Jadi untuk di menit ini videonya saya percepat ya Mas Bro untuk menghemat durasi. Dan apabila rangkaian asis blade sudah terpasang, sekarang kita posisikan di cetakan Mas Bro. Untuk di tahap ini saya mohon maaf Mas Bro ya, karena untuk prosesnya di luar kamera, dan saya harap kalian bisa memahaminya ya untuk memposisikan hook yang ingin kalian cor. Untuk posisi hook dan cetakan ini saya agak miring ya Mas Bro. Nah ini kalian bisa perhatikan. Untuk bagian bengkangan hook itu dia sedikit tinggi dibandingkan bagian depan hook. Karena untuk cangkang SF saya actionnya itu top water ya Mas Bro, jadi beratnya di
tengah-tengah di antara batang hook, dan lebih dominan beratnya di dekat bengkangan hook. Oke, selanjutnya kita tambal ya di bagian sini, karena ini juga meminimalis terjadinya hook terlepas pada saat kita menuangkan timah cair. Oke, jadi kita amankan di cetakan dulu Mas Bro dengan cara menambal ataupun memberi perekat ya menggunakan dempul kering, dan dirapikan ya untuk bagian dalamnya. Dan selanjutnya di sisi dimana asis blade terpasang. Dan hasilnya akan seperti ini ya Mas Bro. Dan untuk cetakannya sudah siap dituangkan timah cor. Oke, ini kita leburkan dulu ya Mas Bro. Untuk itu videonya saya skip kembali untuk menghidupkan kompor di dapur. Oke. Oke, sekarang kita coba persiapkan ya Mas Bro. Pertama sendok. Nah, untuk sendok kita panaskan dulu nanti ya. Baru kita fokus kembali ke timahnya. Nah, untuk tahapan peluburan kali ini saya menggunakan minyak solder. Jadi kalian harus gunakan minyak solder ya Mas Bro untuk melemaskan si timahnya. Pokoknya kalian apabila mempraktekannya akan tahu hasilnya ataupun perbedaannya antara timah yang tidak menggunakan minyak dan menggunakan minyak. Oke, sekarang kompornya kita hidupkan. Cukup sebentar saja ya Mas Bro untuk memanaskan sendoknya. Dikira-kira saja Mas Bro ya. Apabila minyak sudah mulai meleleh, itu pun sudah bisa kita fokus ke peluburan timahnya. Kalian bisa lihat itu ya. Nah, itu minyaknya sudah mulai meleleh Mas Bro. Selanjutnya kita ke tahapan peluburan timahnya. Jadi untuk apinya fokus di bawah sendok. Itu akan menyala ya Mas Bro. Jadi mohon maaf untuk videonya tidak bisa fokus di tahapan peluburan timah. Jadi kita langsung tuangkan ke cetakan nanti ya. Dan kita lihat untuk hasilnya. Ini real ya Mas Bro ya, tidak diedit. Oke, langsung kita tuangkan Mas Bro. Sekarang kompornya saya matikan ya. Sekarang kita pindah ke meja depan ya Mas Bro ya untuk melihat hasilnya. Mohon maaf ini ya, meja saya berantakan Mas Bro, soalnya sambil membuat soprok dan juga memotifnya ya. Ini sebagian cangkang soprok sudah dilepas dan dites Mas Bro. Oke, ini hasil dari cor kita ya, dan kita akan lihat hasilnya Mas Bro. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk keseluruhan dari bentuk cetakan itu tidak full oleh timah cor. Sedangkan dalam peleburan timah itu sudah max ya untuk menurut saya dalam tahap memanaskan timah ataupun mencairkan timahnya, dan hasilnya masih tidak sesuai harapan ya Mas Bro. Tapi ini tidak jelek Mas Bro, hanya saja prosesnya jadi dua kali. Maksudnya setelah kita mencetak, kita memfinishingnya ya lumayan lah ya untuk merapikan hasil dari cetakan. Di sini saya coba menjelaskan ya Mas Bro. Hal itu bisa terjadi dikarenakan cetakan kita ini bahannya dari dempul mobil. Jadi pada saat kita menuangkan timah cair, itu timah cair itu langsung membeku dan mengeras. Jadi tidak sempat menyebar ataupun kita sebarkan untuk keseluruhan cetakan molding ya Mas Bro. Untuk hasil yang lebih maksimal ini kita harus mengganti bahan dari cetakan timah cair ini Mas Bro. Kemungkinan setelah konten ini tayang, ini saya akan membuatkan cetakan dari tanah liat dulu, dan dengan trik yang berbeda untuk pengecoran ke double hook soprok ini Mas Bro ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, ini di subscribe dulu Mas Bro. Tombol loncengnya jangan lupa diaktifin ya, supaya kalian bisa menerima notifikasi konten saya selanjutnya. Oke, buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, itu saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga bermanfaat buat kalian ya.
Dan apabila ada kekurangan dalam hal mempraktekkan ataupun penjelasan dan juga penyampaian di konten ini, saya harap dimaklumin dan dimaafkan Mas Bro ya. Oke, mungkin itu saja ya konten kita untuk kali ini. Jangan lupa Mas Bro like, komen, dan share ke teman-teman ya tentang tutorial cara membuat hook timah-cor ada di channel Fatur Sagai. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jumpa kembali Mas Bro di konten saya selanjutnya. Thank you.